Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Alia Galo dengan NIM F1G1250054 dari program studi ilmu komputer. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul ekologi. Pernahkah kalian memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita? Misalnya ada pohon-pohonan, rumput, serangga, bebatuan, secahaya matahari, air, atau bahkan udara. Semua hal ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, itulah yang disebut dengan ekologi. Lingkungan bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber segala kebutuhan hidup. Di sini, kita akan mempelajari bagaimana sistem bekerja supaya kita lebih paham betapa pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yaitu tingkatan organisasi dalam ekologi. Jadi tingkatan yang pertama itu ada individu. Individu adalah suatu makhluk hidup yang tunggal. Contohnya satu pohon kelapa atau satu ekor kambing. Di tingkatan kedua itu ada populasi. Jadi populasi adalah kumpulan individu dari jenis yang sama dan tinggal di suatu tempat yang sama. Contohnya kawanan kerbau di sawah atau sekumpulan pohon kelapa di pesisir pantai. Yang tingkatan ketiga itu adalah komunitas. Komunitas adalah gabungan dari berbagai populasi berbeda yang hidup bersama dan saling berhubungan. Contohnya, di suatu kebun ada populasi padi, populasi belalang, populasi burung pipit, dan populasi jamur yang berada di tanah. Tingkatan keempat itu ada ekosistem. Jadi ekosistem adalah tingkatan lengkap atau gabungan komunitas makhluk hidup yang ditambah dengan komponen tak hidup di sekitarnya dan segala interaksinya. Contoh dari ekosistem itu misalnya pada ekosistem alami, misalnya ekosistem darat dan ekosistem perairan. Kemudian ada juga ekosistem buatan, misalnya sawah, waduk, atau lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada tingkatan kelima, yaitu biosfer. Jadi biosfer adalah bagian bumi yang masih bisa ditempati kehidupan, atau ini adalah tingkatan yang paling luas dalam ekologi. Selanjutnya kita masuk pada hubungan dan interaksi di alam. Di dalam ekosistem, makhluk hidup tidak bisa hidup sendirian. Ada banyak cara untuk mereka saling berhubungan. Yang pertama itu berdasarkan cara mereka memperoleh makanan. Misalnya yang pertama itu ada produsen. Produsen merupakan tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri lewat fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Ini adalah dasar sumber energi bagi semua makhluk hidup. Kemudian itu ada konsumen. Yang bertindak atau berlaku sebagai konsumen di sini adalah hewan dan juga manusia. Jadi dalam istilahnya itu harus memakan makhluk lain untuk mendapat energi. Ada pemakan tumbuhan, pemakan daging, dan pemakan keduanya. Yang terakhir itu ada pengurai. Yang bertindak sebagai pengurai itu biasanya adalah jamur dan bakteri. Mereka bekerja menguraikan sisa tubuh makhluk yang mati menjadi zat hara kembali ke tanah supaya bisa dipakai ulang oleh tanaman. Tanpa pengurai, bumi akan penuh sampah dan sisa makhluk hidup. Hubungan interaksi yang kedua itu ada hubungan khusus atau yang biasa disebut dengan simbiosis. Jadi yang pertama itu simbiosis yang saling menguntungkan atau mutualisme. Contohnya lebah dan bunga. Lebah dapat nektar makanan sekaligus membantu menyebarkan serbuk sari bunga supaya berkembang biak. Yang kedua itu satunya untung dan satunya rugi, atau biasa disebut dengan simbiosis parasitisme, seperti kutu pada kucing atau sapi. Kutu dapat darah makanan tapi inangnya jadi gatal atau jadi sakit. Yang kemudian itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis ini yaitu simbiosis yang satu untung, namun satunya tidak dapat pengaruh apapun, tidak rugi maupun tidak untung. Contohnya, tumbuhan anggrek yang menempel pada batang pohon besar.
Jadi di sini anggrek dapat tempat hidup dan sinar matahari lebih baik, tetapi pohon tempat menempelnya tidak terganggu sama sekali. Kemudian kita masuk di pembahasan terakhir kita, yaitu aliran energi dan siklus dalam ekologi. Jadi kita harus tahu di sini satu aturan penting dalam ekologi, yaitu energi mengalir dari satu arah saja, sedangkan zat atau bahan alam akan berputar dan dipakai berulang kali dalamnya. Jadi, energi asalnya selalu berasal dari matahari, diterima oleh tumbuhan, diteruskan ke hewan pemakan tumbuhan, lalu hewan ke pemakan daging, akhirnya sisa energinya hilang jadi panas saat proses hidup dan pertumbuhan. Itulah sebabnya rantai makanan tidak bisa terbalik, sedangkan zat seperti air, karbon, dan nitrogen akan terus berputar siklus. Misalnya dari udara, tanaman, hewan, tanah, kembali ke udara atau air. Jika satu titik ini rusak, misalnya air sungai tercemar limbah, rumah tangga atau pabrik di sekitar kota kita, maka seputaran akan terganggu dan merusak keseimbangan lingkungan kita. Baik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi kesimpulan singkat dari materi ini yang bisa saya simpulkan yaitu ekologi mengajarkan kita bahwa segala sesuatu saling terhubung. Jika terjadi kerusakan kecil di satu sisi, maka hal tersebut bisa menjadi kerusakan besar di satu sisi lainnya. Di sini, di tempat tinggal saya di Kendari, kita punya kekayaan laut, daratan, dan pegunungan yang indah. Tugas kita sebagai penghuni yaitu adalah menjaga keseimbangan ekologinya supaya tetap lestari untuk masa depan kita. Demikian pembahasan materi ekologi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih banyak perhatiannya. Mohon maaf jika video ini banyak kurangnya dan perkataan saya yang kurang sopan atau menyinggung para pemirsa. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.